Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya ingin berdiskusi dan membahas terkait dengan mekanisme sebenarnya mekanisme pembagian dari kurban itu seperti apa. Karena pembahasan ini terlihat simpel, mudah, akan tetapi dalam prakteknya banyak yang menimbulkan masalah-masalah. Ada yang masalahnya pengkurban tidak dapat bagian. Ada yang masalahnya panitia tidak dapat bagian. Ada masalahnya panitia kebanyakan bagiannya. Nah, ini juga menjadi masalah-masalah yang umumnya terjadi. Apakah di dalam Islam mengatur hal tersebut atau tidak? Jadi insya Allah kita bahas beberapa menit ke depan. Orang baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang kurban, pada hakikatnya ini telah pernah dilakukan sejak zamannya Nabi Ibrahim. Nah, ini biasanya nanti akan dijelaskan sama khotib ketika Idul Adha. Tapi belum menjadi syariat. Bagi kita umatnya Nabi Muhammad itu disyariatkan ketika turun ayat Al-Quran surah yang paling pendek. Fasholli li rabbika wanhar. Ulama mengatakan fasholli di sini sholatlah itu artinya sholat Idul Adha. Wanhar itu artinya kurban. Jadi sholatlah kalian Idul Adha dan setelah sholat laksanakanlah ibadah kurban. Nah, ini kemudian syariat kita dianjurkan untuk berkurban. Lantas bagaimana hukumnya kurban? Ini hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini maksudnya perbuatan sejak disyariatkan oleh Allah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, maka namanya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya mendekati wajib, tapi sunnah. Nah, makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah berkata bersabda, "Salatuhunna alayya faraid." Ada 3 pekerjaan perbuatan kata Rasul bagiku itu wajib, akan tetapi bagi kita umatnya itu sunnah. Tapi kalau seandainya kita umatnya mau rutin melaksanakan, maka insya Allah pahalanya lebih besar. Yang pertama itu ada namanya sholat witir, sholat sebagai sholat penutup. Nah, biasa kita lakukan pada bulan Ramadan. Padahal sebenarnya selain bulan Ramadan pun dianjurkan kita laksanakan sholat ganjil biasa lainnya. Kita tutup sholat kita setelah kita melaksanakan sholat isya, kita tutup dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat ganjil. Ini namanya sholat witir. Atau kalau kita melaksanakan sholat tahajud, setelah sholat tahajud kita tutup dengan sholat witir. Nah, ini namanya sholat witir, sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Yang pertama. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha diyakini dapat membuka rezeki manusia. Diyakini rezeki yang susah datangnya ketika kita mengamalkan sholat duha akan terasa dalam 30 hari. Bahkan ada yang mengatakan 10 hari rutin sholat duha sudah terasa rezeki. Nah, ini namanya sholat duha, pembuka rezeki. Sholat duha pagi hari setelah matahari mulai terbit. Tapi ketika matahari baru terbit namanya sholat isyraq. Beda lagi. Kalau sholat isyraq ketika sholat subuh kita duduk sejenak, kita zikir ataukah kita dengar pengajian sampai matahari terbit. Biasanya ada jam digital akan mempertanda, memberikan tanda waktu kalau sudah habis waktu subuh. Nah, biasanya begini, berarti sudah habis waktu subuh. 5 menit setelahnya atau 10 menit selesai setelahnya itu laksanakan sholat, namanya sholat isyraq. Sholat isyraq ini pahalanya luar biasa, bagaikan kita naik ibadah haji dan bagaikan kita naik ibadah umrah. Itu
sholat isya. Agak naik lagi matahari namanya sholat duha. Sholat duha sampai jam 11 siang itu bisa kita melaksanakan sholat duha. Maka sholat duha ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi sholat itu sholat duha. Dan yang terakhir namanya kurban, namanya kurban. Maka ketika kita kata Rasulullah 3 perkara ini adalah sunnah bagiku, akan tetapi wajib bagiku, akan tetapi sunnah bagi kita umatnya, sholat witir, sholat duha, dan ibadah Tuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita pahami juga terkait dengan kapan seseorang itu bisa berkurban. Ada beberapa syarat yang dianjurkan oleh ulama seseorang yang bisa berkurban. Yang pertama Islam, yang kedua balik atau sudah dewasa, dan yang terakhir mampu. Nah, maksud mampu di sini ulama menjelaskan di dalam kitab Fiqh Islam Mu'adilah dulu Syekh Muhammad Zubairi menjelaskan kapan seorang dikatakan mampu berkurban ketika pada malam takbiran Idul Adha itu dia masih bisa menafkahi anak istrinya ditambah dengan hari raya dan 3 hari setelahnya. Hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya itu dinamakan hari raya Tasyrik. Jadi mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Kalau dia sekiranya mampu menafkahi anak istrinya sampai ke 5 hari ini, maka dia sudah masuk kategori mampu untuk berkurban. Nah, ketika sudah mampu, dia lihat mampunya nafkahi, dia lihat tabungan itu masih ada untuk bisa beli hewan, maka diperbolehkan untuk dia berkurban. Nah, ini yang dimaksud kategori mampu. Tapi kalau seandainya tidak mampu, ya tidak menjadi masalah untuk dia tidak berkurban. Baik, jangan dipercayakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke mekanisme pembagian daging kurban. Sejauh ini seperti apa pembagian daging kurbannya? Sudahkah kita menjalankan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Rasulullah SAW ketika berkurban dia membagi menjadi 3. Di dalam hadisnya Rasulullah pernah bersabda, "Yut'amu ahlal baiti al-thulus, wa yut'amu al-fuqara al-jirani al-thulus, wa yatasaddaq bil-thulus." Ketika seseorang berkurban, kurbannya itu diperuntukkan ke 3 golongan. Yang pertama shahibul kurban atau orang yang berkurban. Namanya disebut dengan shahibul kurban. Orang yang berkurban namanya shahibul kurban. 1/3 bagi shahibul kurban. 1/3 yang kedua itu disedekahkan kepada fakir miskin. 1/3 yang terakhir dihadiahkan. Artinya kalau hadiah boleh orang kaya juga boleh, orang yang mampu juga boleh. Maka sudahkah kita menjalankan ini? Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah, 1/3 untuk shahibul kurban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk dihadiahkan. Maka ketika ada masjid yang ternyata tidak dia kasih, ternyata dia tidak bagi sama shahibul kurbannya 1 kilo sekalipun, maka dia telah menyalahi Rasulullah SAW. Atau juga ada masjid yang mengatakan tidak boleh orang kaya dapat daging kurban. Ini diperuntukkan khusus bagi miskin saja. Ini juga tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan 3 jatahnya, yang pertama shahibul kurban, yang kedua disedekahkan fakir miskin, yang ketiga adalah dihadiahkan. Kita ambil contoh. Contoh 1 sapi beratnya 90 kilo. Maka ketika sudah dapat 90 kilo langsung kita bagi 3. 1/3 untuk shahibul kurban, 1/3 untuk
fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan. Maka langsung kita bagi dia. Bagaimana kalau seandainya fakir miskinnya lebih banyak dibandingkan hadiah? Itu tidak boleh. Nah, yang penting jangan sampai ada keyakinan muncul kalau orang kaya tidak boleh dapat daging kurban. Nah, ini yang salah. Tapi kalau seandainya ada orang kaya dapat, orang yang mampu dapat, tapi lebih dibanyakkan orang yang tidak mampu, itu juga lebih banyak. Jadi 30 kilo bagi sahibul kurban, 30 kilo bagi fakir miskin, 30 kilo bagi dihadiahkan. Dalam satu sapi ada berapa orang? Ada 7. Nah, jadi Rasulullah memberikan pedoman kalau sapi itu batasannya 7, tidak boleh lebih, tidak boleh lebih. Umpamanya dia mau tambah-tambah dari 10 biar ringan harganya, tidak boleh, karena memang batasan dari sananya Rasulullah katakan untuk sapi unta itu 7. Bagaimana kalau kurang? Boleh tidak kalau sapi yang harusnya 7 ternyata cuma 5? Boleh? Jawabannya boleh. Mau sendiri pun boleh. Jadi yang penting batasannya itu maksimal 7. Mau dia berempat, bertiga, berlima boleh. Yang penting sampai itu harga sama. Artinya kalau seandainya 7 orang itu dia patungannya 3 juta, maka kalau seandainya dia beli otomatis bukan 3 juta, dia bertambah. Nah, maka yang penting sesuai dengan harga sapi satu sapi patungan 5 orang. Nah, itulah yang dikatakan boleh berkurban walaupun jauh daripada 7 orang. Oke, kembali. Jadi tadi sahibul kurban 30 kilo. Tadi kita contohkan satu-satunya 90 kilo. Sahibul kurban 30 kilo. Maka 30 ini kita bagi menjadi 7. Kenapa 7? Karena satu sapi ada 7 orang. Bagaimana dengan kambing? Nah, kalau kambing tinggal langsung dibagi sebagian. Kalau dia ternyata beratnya kambing 30, ya langsung 10 kilo untuk 1 kilo. Kalau sapi tadi yang patungan 30, maka 30 kilo itu dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena sahibul kurban bukan hanya 1, karena ada 7. Maka kalau dibagi 7 akan ketemu 3 atau 4. Maka sahibul kurban maksimal mengambil jatah sahibul kurban itu 4. Nah, ini konsep pertama dari sahibul kurban. Jadi jangan sampai sahibul kurban, ada juga sahibul kurban ke masjid daftar dia untuk kurban, kemudian dia tanya memang panitia masjid di mana dipotong. Nah, ikutnya. Habis setelah itu dia ikut, dia ngomong memang jatahku 20 kilo. Nah, padahal beratnya sapi itu cuma 40 kilo. Bisa 20 kilo. Nah, kalau satu orang minta begitu, bayangkan langsung habis itu, tidak ada yang dibagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak paham tentang mekanisme pembagian yang benar. Nah, mekanisme pembagian yang benar, jatahnya hanya sepertiga, maka jatah sahibul kurban dibagi menjadi 7. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepertiga kemudian untuk disedekahkan, sepertiga kemudian untuk dihadiahkan. Maka timbul pertanyaan selanjutnya. Ada yang namanya kurban nazar. Ada yang namanya kurban sunnah. Ini pembagiannya berbeda lagi. Nah, contoh, kalau tambakku berhasil tahun ini aku kurban, ternyata berhasil. Maka kemudian ketika buka pendaftaran kurban masjid kurban, bila daftar dia harganya. Ini namanya kurban nazar. Kalau kurban nazar, satu saja pembagiannya harus semuanya disedekahkan. Nah, ini panitia kurban harus tahu kalau orang yang daftar itu kurban nazar atau kurban sunnah. Karena kalau nazar itu pada hakikatnya semuanya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dicicil makanan karena kurban nazar.
Maka ketika panitia kurban menerima kurban, seharusnya dia tanya, ini kurbannya kurban nazar atau kurban sunnah? Kurban nazar pernah terjadi sebelumnya. Kalau ternyata terjadi, maka dia berkurban, maka namanya itu kurban nazar. Kalau kurban nazar, dia tidak boleh makan. Menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, tidak boleh dia cicipi itu daging, karena daging itu semua milik Allah dan harus dibagi, disedekahkan. Bahkan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh juga diberikan kepada orang mampu, karena ini kurbannya kurban nazar. Artinya kita kembali ke kasus tadi, 30 kilo, ternyata di antara 7 orang ada 1 orang kurban nazar. Maka jatahnya 4 kilo tidak boleh dikasih kepada orang itu, tapi harus disedekahkan kepada fakir. Nah, ini tugasnya panitia kurban. Makanya bagusnya itu ketika kita berkurban, panitia menyediakan formulir saya alamat di mana menyerahkan uang kepada bapak siapa selaku ketua panitia kurban. Saya kurbannya kurban nazar atau sunnah, nanti dia dari bawahnya atau dari kurban sunnah. Nah, kemudian nanti ada biaya operasional, nanti kita berbicara tentang biaya operasional. Kemudian juga bisa dikatakan dagingnya nanti bisa diberikan kepada panitia apabila panitia membutuhkan. Ada mekanisme. Yang penting kita paham dulu. Maka shahidul kurban itu wajib memberitahukan apa ini kurban dan kurban nazar atau kurban dan kurban sunnah. Dan dia harus paham kalau kurban nazar dia tidak boleh makan itu dari kurban. Tidak boleh makan. Artinya begini, bukan dia tidak boleh makan semua daging, tidak. Dia tidak boleh makan daging yang dia jadikan buat kurban. Artinya dia dagingnya ada satu sapi, di situ ada jatahnya. Nah, yang jatahnya itu harus dia kasih. Nah, terlepas nanti dapat lagi dia jatah, nah, dikasih lagi sama yang lain ya masalah, karena bukan daripada hasilnya. Itu namanya kurban nazar. Kalau kurban sunnah, nah pembagiannya 3 tadi. Kepada shahidul kurban disedekahkan, dihadiahkan, ini khusus dari pembagian kurban sunnah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya panitia kurban. Jadi clear sudah masalah pembagian hewan kurban. Sekarang panitia kurban. Ada kesalahan yang fatal yang banyak dilakukan di masyarakat, khususnya di masjid-masjid, yang mengatakan panitia kurban itu sama dengan amil zakat. Kalau ambil zakat boleh mengambil sebagian persen daripada itu, maka kemudian juga katakan kalau panitia kurban boleh juga ambil dari situ. Nah, saya tegaskan bahwa panitia kurban tidak ada hubungannya sama sekali dengan zakat. Kalau zakat boleh ambil 12,5%, kalau panitia kurban tidak boleh ambil sama sekali. Nah, ini yang berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk urus untanya. Dikasih tahu Sayyidina Ali, saya punya unta, urus. Kemudian diurus dikuliti, dibagikan kulitnya semua. Kemudian kata Sayyidina Ali, wa anna u'tiya al-jazza minha. Lantas bagaimana orang-orang yang kerja ini? Ada tukang jagal, tukang potong, ada yang tukang potong daging, ada yang tukang ini. Boleh tidak digaji mereka dengan daging yang dikerjakan? Apa kata Rasulullah? Wa anna tidak ada zaminha, bagian daripada kurban tidak boleh dijadikan gaji. Wa nahnu nu'tihi min indina kata Rasulullah, akan tetapi orang yang berkurbanlah yang operasional menjadi tangannya orang yang berkurban, bukan panitia, bukan masjid. Apa itu biaya operasional? Contoh untuk gajinya tukang potong, tukang jalan, imam ini bapaknya.
Apakah harus digaji? Harus, karena dia menjual keahliannya. Ini susah orang bisa potong-potong. Tapi gajinya tidak boleh diambilkan daripada hewan kurban. Contoh, imam nanti pulang dari sholat ke rumah potong. Nanti Pak Imam kasih kepala sapi. Nah, kalau kasusnya seperti ini, berarti kita jual kepala sapi, kita gaji Pak Imam untuk kerjakan pemotongan. Maka ini tidak diperbolehkan. Apa kata Rasulullah? Man ba'a jildah udhiyati la udhiyana. Siapa yang menjual bagian daripada hewan kurbannya, la udhiyalah, maka tidak ada kurban baginya. Makanya penting bagi dia. Makanya kalau untuk solusinya untuk tukang jagal, jangan diambilkan daripada hewan kurban, tapi diusahakan disiapkan sendiri, masukkan dalam amplop. Jadi dia tahu ini upah, ini gaji. Nah, setelah itu kita mau kasih kepala boleh. Nah, artinya yang tak boleh itu kalau kepala dijadikan gaji untuk dia jadi tukang potong, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sudah kita siapkan upahnya, kemudian karena tak ada yang mau kepala ini untuk Pak Imam saja, nah ini boleh. Maka masuk di bagian yang ketiga, hadiah. Kemudian operasional yang lain apa lagi? Kompet, timbangan, terpal, konsumsi panitia, makan minumnya, itu semua dari mana? Kalau kita ambil dari masjid, sama-sama. Kenapa bisa? Karena pada hakikatnya tidak ada hubungannya masjid dengan kurban, itu tidak ada hubungannya. Kalau kita baca sejarah-sejarah ini, mana ada panitia kurban? Mana ada juga panitia kurban diadakan di masjid? Ada juga. Orang-orang dulu itu semuanya bisa potong sapi, potong kambing sendiri. Jadi ketika sholat selesai pulang masing-masing. Setelah pulang masing-masing dia potong sendiri, dia urus sendiri, sudah jadi model lagi. Itu yang dipraktekkan dulu. Nah, zaman sekarang ada panitia kurban. Boleh, boleh. Kata-kata jangan sampai dipaksa-paksakan ini menjadi tugasnya masjid. Tidak ada. Ada juga masih mengatakan makanan panitia semuanya ditanggung dari kas masjid. Ini salah besar. Kenapa bisa? Karena yang dapat pahalanya 7 orang itu. 7 orang itu. Maka yang bertanggung jawab 7 ini. Sudah kita capek-capek dari panitia kurban selama 3 hari 3 malam. Dari pagi sampai sore kita beli, kita bagi. Oh capek. Masa tak dikasih? Nah, maka yang bertanggung jawab Sahibul Kurban. Maka yang Sahibul Kurban itu bersyukur. Kalau dulu orang harus sendiri, sekarang diuruskan. Nah, karena diuruskan harusnya bisa paham, harusnya mengerti. Tambah dia operasional. Beli terpal, beli kopi, beli timbangan. Bahkan panitia kalau seandainya banyak biaya operasional digaji 100.000 satu orang tidak masalah. Akan tetapi jangan diambil daripada dagingnya. Kalau diambil daripada dagingnya itu, maka itu masuk dalam kategori upah atau gaji yang tidak diperbolehkan. Nah, motivasi kita sebenarnya masuk jadi panitia, jangan sampai ada niatan biar bisa dapat daging yang lebih. Kalau niatnya biar bisa dapat tulang rusuk, nah plus daging 2 kilo, kalau yang lain hanya 1 kilo, kita dapat 2 kilo, dapat tulang rusuk dan lain sebagainya, hati-hati. Ini bisa jadi upah, dan itu tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah, nahnu nu'tihi min ibnina, hanya orang yang berkurban yang boleh menanggung itu. Jangan dijadikan korban ini daging korban, semuanya harus dibagi dengan sesuai. Pertanyaan selanjutnya, boleh tidak daging kurban itu ketika panitia tadi sudah potong, kemudian tulang rusuknya tidak dibagi, dikasih khusus untuk panitia, boleh atau tidak? Boleh tidak?
jatahnya pekerja ini, tidak usah dibagi. Jatahnya pekerja ini. Prakteknya gitu aja. Jatahnya pekerja ini, tidak usah dibagi. Apakah langsung dia bagi, langsung aja ibu-ibunya masak dulu untuk makan siang panitia. Tidak usah dibagi langsung. Nah ini lagi berapa butuhnya? Kira-kira 30 kilo, 30 kilo tulang rusuk. Nah masak. Sisanya lagi kita bagi. Ini bagaimana hukumnya? Maka jawabannya bisa boleh, bisa tidak. Saya kasih yang tidak boleh ini. Kenapa tidak boleh? Kalau hanya panitia yang nikmati, maka kita menjual belikan daging tunggal. Maka itu sama dengan upah, sama dengan gaji. Kenapa? Hanya panitia yang bekerja, karena dia bekerja dapat dia bukan kesempatan dia makan siang. Maka ini juga masuk kategori upah dan masuk kategori gaji, tidak dibolehkan. Bagaimana caranya biar bisa boleh? Nah, caranya tetap boleh dimasak, mau tulang rusuknya dimasak dan ini dimasak, akan tapi yang makan nanti bukan hanya panitia. Undang yang lain yang ada urusannya dengan panitia. Undang saya umpamanya, udah saya bukan panitia, tidak kerja dan lain sebagainya, sudah masak makan datang. Maka ini berubah bukan jadi upah tapi hadiah. Paham bisa membedakan? Bisa membedakan. Bagaimana dia masuk kategori upah? Kalau dikhususkan untuk panitia, biasanya ada langsung dibuat garis merah. Yang selain panitia tidak boleh masuk. Ternyata sudah masak-masak di sini. Yang panitia saja yang boleh makan. Yang panitia saja maka ini masuk kategori upah dan tidak boleh. Bagaimana caranya biar boleh? Undang yang lain yang bukan panitia masuk makan. Nah, sini masuk cuci. Ketika ditanya itu upah, karena yang makan panitia tidak, bukan panitia sudah yang makan. Hanya orang makan. Kalau banyak orang makan, dan hidupkan darahnya. Nah, kalau seandainya dilakukan seperti itu, maka ada juga sudah tahu kalau kita tidak boleh makan panitia, ada orang lain. Tapi pas pulang, panitia jangan 3 kilo. Yang lain 1 kilo. Bagaimana hukumnya ini? Kalau seandainya hanya panitia dapat lebih, maka sama juga bisa masuk kategori. Nah, indikatornya tadi kalau masak, kalau hanya konsumsinya panitia saja bisa masuk kategori. Begitu juga kalau ada pembagian yang hanya dilebihkan khusus panitia saja juga bisa masuk kategori upah dan tidak dibolehkan. Misal yang lain jatahnya 1 kilo, tapi karena dia panitia jatahnya 3 kilo. Plus tulang rusuk, plus jeroan belada. Yang lain hanya 1 kilo. Maka kalau seandainya khusus panitia yang dapatnya seperti itu, maka ini tidak masuk dan bisa masuk dalam kategori. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya semua daging itu dibagi rata. Panitia tulang dan semuanya. Jangan sampai ada dikhususkan. Tulang rusuk khusus panitia, tidak boleh. Artinya usahakan dibagi juga. Walaupun tidak bisa dibagi rata, tidak dapat semuanya, yang penting jangan hanya panitia yang dapat diulang. Kalau hanya panitia, berarti jatah khusus panitia. Wa annahu hiya al-jazar minha, kata Rasul, kami tidak membiayai bagian daripada hewan kurban sebagai upah orang yang bekerja, nahnu nu'tihi min indina. Akan tetapi orang yang berkurbanlah yang bertanggung jawab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dari mana lagi jatah panitia bisa didapatkan? Kan ada 3 tadi. Jatah panitia sebenarnya bisa didapatkan dari sahibul kurban. Bagaimana caranya? Nah,
makanya nanti ada formulir. Ketika dia berkurban, nanti keterangannya itu bisa berubah. Pamannya saya kurbannya kurban sunnah, biaya operasional itu ditambah. Nah, makanya kalau nanti itu harga berapa sekarang ini? 3 juta per orang. Kira-kira masih dapat tidak harga ini? Kemarin saya keliling sudah tidak ada harga. Yang paling murah sekarang harga 3,5. Tapi kalau seandainya masih dapat itu pasti khusus. Karena sekarang harga sapi lagi naik-naiknya karena ada penyakit yang mungkin sebelum itu ada penyakit kuku dan mulut. Ada yang cobaan yang Islam. Jadi harganya naik gara-gara harus dikarantina bagi sapi. Nah itu karantina yang membiayai dibiayai. Ada petugasnya datang dibiayai datangnya. Kalau petugasnya dari luar kota dibiayai transportnya. Kemudian dikasih makan. Kalau dia 3 hari dikasih makan itu petugasnya. Saya tidak sendiri dari tempat masak. Jadi katanya tidak mungkin tidak bisa kita naik. Maka kalau sapi tahun lalu ada 17 juta dapat, sekarang tidak ada sudah. Sapi yang 17 juta sekarang jadi 22. Makanya agak resiko kalau yang 3 juta. Cepat-cepat cari sapi itu mau pinjaman. Karena pasar itu awalnya kita 3 juta, habis survei tidak dapat 3 juta, langsung kita ubah 3,5 juta. Di Lazis juga kemarin 3 juta, kita habis survei tidak dapat yang 3 juta, langsung kita ubah jadi 3,5 juta. Karena semuanya sapi naik. Nah, jangan sampai kurangnya itu masjidnya tambahkan. Karena tidak ada tadi hubungannya antara kurban dengan ini. Kalau seandainya kurang, bagaimana? Nah, jadi tinggal dikasih tahu sama-sama dan harga sapinya naik. Nah, saya kemungkinan masih orang diminta tambah 500 umpamanya. Nah, kalau setuju saya berkurban, ya harus setuju. Kalau tidak setuju ya bisa diambil kurban. Karena ini kan memang tanggung jawab jadi yang tanggung jawab. Nah, jadi kalau seandainya marah saya berkurban, aku kan sudah setujunya 3 juta. Ya bagaimana harganya tidak ada yang 3 juta. Itu jadi tanggung jawabnya saya berkurban untuk bisa tahu. Jadi untuk panitia hanya sekedar menginfokan. Sekarang lagi bisa dicek, karena kami cek kemarin harga sapi itu yang 3 juta tidak dapat sudah. Tapi kalau seandainya masih ada kenalan, ya mungkin bisa. Nah jadi kalau ada kurangnya itu maksudnya di sahihul kurban. Sahihul kurban yang disuruh tambah, bukan panitia yang patungan. Bukan masjid dari podcast untuk menolong itu, dan hubungannya masjid dengan kurban. Dan karena kurban ini ibadah pribadi. Kalau kurbannya itu dia diterima pahala oleh Allah pribadi. Tapi kalau masjid, uang masjid harus ada kaitannya dengan kemaslahatan manusia bersama. Karena kalau kurban itu hanya untuk pribadi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sahihul kurban bisa, maka panitia bisa ambil dari jalannya sahihul kurban. Dengan tadi formulir kemudian ada keterangan, saya juga mengikhlaskan 1-2 kilo jatah sahihul kurban dikasih kepada panitia. Itu juga boleh. Nah, artinya kalau sudah ada ikrar seperti itu, maka otomatis panitia dapat masuk. Maka kalau jatahnya sahihul kurban 4 kilo, kurangi 2 tinggal 2 kilo yang dikasih. Nah, ada perbedaan seperti itu. Kemudian jatah panitia bisa diambil dari mana lagi? Dari sedekah. Kalau ternyata panitia itu termasuk golongan yang tidak mampu, otomatis dapat. Kemudian yang ketiga hadiah, yang mampu juga bisa dapat. Yang tidak boleh menjadi catatan tidak boleh. Kalau kita mendapatkan khusus perlakuannya dibandingkan yang lain. Kalau khusus perlakuan kita dapat, itu kita tuliskan itu sebagai upah atau gaji. Nah kalau upah atau gaji, manfaat haji dan udhiyah dan udhiyah. Siapa yang menyusul bagian daripada hewan kurban, maka tidak ada hewan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusi terkait praktek kurban yang saat ini sebentar lagi kita lakukan. Saya persilahkan kalau ada yang bertanya. Ya. Masih dijelaskan bahwa di situ ada 3 bagian. Kurban, terus ketiga hadiah.
Yang dimaksud hadiah yang kasih sekali itu. Waalaikumsalam. Hadiah ini maksudnya ada orang yang tidak miskin tapi dikasih, atau ada orang yang kaya masuk juga di situ. Artinya fakir miskin ini kategorinya orang susah. Nah kalau hadiah mau susah mau tidak susah mau kaya itu boleh. Makanya pembagian ini khusus kurban sunnah. Sohibul kurban, kemudian fakir miskin. Hadiah artinya mau orang kaya, mau banyak tambahnya, mau banyak tabungannya, itu boleh mendapatkan juga kurban. Tapi kurban. Tapi kalau kurbannya nazar, seperti yang saya sampaikan, cuma khusus fakir miskin. Tidak boleh seribu kurban, tidak boleh diberikan sama orang yang mampu, karena ini namanya kurban nazar. Sudah? Belum. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait praktek dan mekanisme pembagian kurban. Maka kalau seandainya mekanisme ini yang kita praktekkan sebenarnya insya Allah menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Akan tetapi ada satu yang ingin saya sampaikan. Selain dari pembagian itu ada satu problem yang saya pikir ini masalah semua masjid. Saya mengistilahkan namanya ini Spanyol, separuh nyolong. Bagaimana gambaran separuh nyolong? Ada orang datang ke pemukiman kurban masjid, dari rumah dia sudah siap tampak, dia sudah siap kanu, tapi ternyata niatnya bukan membantu. Tapi dia sudah cari memang yang paling enak dagingnya, dia cari rusuknya yang paling enak, dia potong, dia masukkan ke dalam karung. Setelah dia masukkan ke dalam karungnya, kemudian dibagikanlah jatah panitia. Panitia kan ada yang setengahnya itu besar, setengahnya nyolong. Ini namanya separuh. Pernah kejadian di pasar itu. Karena waktu itu kita potongnya di gudangnya di Syarif, di Juara. Itu kita potong ada satu sapi itu naiknya 120 kilo. Sudah dipacking, ternyata pas sudah ditimbang terakhir sisa 75 kilo. Akhirnya ahli Syarif ngamuk marah. Mungkin sapinya di Syarif satu ekor. Nah ini kemana sisanya? Kenapa sisa 70 kilo? Akhirnya kamu marah-marah di Syarif ditinggal. Masuk dalam Syarif cerita halal dan ikhlaskan. Tolong dikembalikan. Akhirnya semua yang bantu itu bawa karung bawa karung dia taruh di meja. Akhirnya perlu ditimbang naik lagi 100. Nah inilah yang disebut dengan Spanyol. Sebagian dalam ini yang berbahaya. Ini berbahaya. Karena butuh keikhlasan panitia dan saya berkorban. Kalau tidak ikhlas, ya sama aja kita mengambil dari Untung kali 2 hari ya. Untuk untung enggak? Tidak di gudang beliau. Pokoknya itu hari ada saya teman banyak orang berkarung itu. Ini sudah beberapa tahun yang lalu. Aku ada di situ. Dia sering dikasih dia kerja. Ya, jadi sebenarnya begini, kita ini panitia itu motivasinya itu sebenarnya hanya membantu. Kalau kita motivasinya mendapatkan yang lebih dibandingkan yang tidak, nah sehingga hanya memberikan dari orang sendiri, bahkan disiapkan bagi-bagi itu sudah penuh sudah pulang. Ketika baru dihitung kilo, sebenarnya kita tetangga yang makan sama. Baik, kalau ini udah mulai kalau selain tadi itu kan pembagian harus dibagi rata. tidak dibagi rata. Yang penting kita, yang penting jangan sampai muncul ada pemahaman kita nggak boleh dibagi lain. Tidak boleh kita sombong kurban banyak. Nah, itu ada untuk bagian lainnya tidak bisa ini untuk fakir miskin sama di sini kita bagi langsung banyak.
contohnya Ustaz, Ah, yang dibagi rata apa dari bagian sapinya ini loh, dari mulai apa kepala sampai ujung ekor gitu kan. Ini kan yang biasa yang tidak dibagi itu kan, atau yang langsung diambil tuh kayak kepala, kaki, kulit, jerawan sama buntut sama bijinya itu kan. ya. Nah itu bagaimana itu? Artinya begini, bisa masuk di hadiahkan, bisa masuk di sedekah. Siapa saja yang mau ambil boleh. Tidak ada kaitan dengan hadiah. Tidak ada kaitan sama dia panitia. Kalau dikasih dia ikhlas, dikasih dia alhamdulillah, kalau dikasih dia tidak apa-apa. Makanya apa bedanya upah dengan hadiah? Kalau upah ada kaitannya dengan pekerjaan, gaji ada kaitannya dengan pekerjaan. Saya kerjakan ini sesuatu, maka saya digaji, itu upah. Umpamanya saya bekerja bantu-bantu, lantas kemudian jatahku nanti kepala sapi, nah berarti ini bisa masuk apa? Jadi upah. Tapi kalau tidak ada kaitannya sama sekali, maka dia hadiah. Sudah dia kerja, ada hal ini kira-kira ada tidak yang ambil ini? Oh tidak ada, berarti masuk hadiah. Nah, kalau saat ini dari awal dia bilang aku kerja ini, tolong ya disiapkan itu kepala, tolong disiapkan itu kaki, buat sok kaki, itu tidak boleh. Berarti ini termasuk jualan pekerjaan, jualan jasa. Kalau kita jual jasa untuk mendapat itu kan berarti ada jual beli, bukan jual beli uang untuk barang, tapi jasa bekerja kita. Gajinya apa? Gajinya bagian daripada waktu. Maka ini tidak dijual. Wallahu ta'ala alam. Mungkin cukup. Insyaallah kita bahas di lain waktu, atau ada pertanyaan kita? Baik. Waalaikumsalam. Biasanya Ustaz, kalau udah habis nih pulangnya apa lalu nanti simpan itu kira-kira bagaimana ya, kira-kira dimasak di tempat bersama Ya, tadi saya sudah sebutkan. Boleh dengan catatan yang makan bukan hanya panitia. Memasak, mau disiapkan namanya makan bersama, yang makan bukan hanya panitia, tapi orang lain dulu. Kalau hanya panitia, masuk ada ini. Umpamanya saya bukan panitia, tidak bukan masak, masak sudah. Datang saya bukan, berarti bukan masuk kategori upah, tapi masuk aja. Itu juga boleh. Tapi kalau memang tidak ada yang ambil itu khusus panitia, masak diam-diam di rumahnya siapa, diam-diam dimasak. Kalau sudah masak, dia WA pelan-pelan satu-satu. Masak, dia masak makan. Nah, ini berarti mengambil khusus jatah panitia. Yang ada khusus itu yang tidak diperbolehkan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mungkin mohon dimaafkan. Kalau ada salah-salah kata hilaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.